Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kawan-kawan benar-benar berkembali lagi bersama Bang Eril. Bagi gitu ya. Semoga kita selalu dalam baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Oke, kawan-kawan, alhamdulillah lagi bersama untuk berbagi soal disertai pembahasan lengkap untuk kita persiapkan diri menghadapi CPNS tahun 2004 karena sebagaimana kita ketahui bahwa CPNS tahun 2004 kembali akan digelar dan pada kesempatan ini Maki akan membahas soal mengenai silogisme, di mana soal ini merupakan soal yang biasanya muncul dalam seleksi CPNS tahun-tahun sebelumnya. Kawan-kawan, ini merupakan video yang kedua di bulan Juni tahun 2004 ya. Kalau bulan-bulan sebelumnya sudah banyak sebetulnya ya, kami kembali hadir untuk kawan-kawan semua di bulan Juni ini fokus kembali kepada pembahasan soal CPNS tahun 2004 dan ini sudah masuk part 2. Jadi untuk kawan-kawan yang bersingkat di sini silakan searching lagi video Maki di part 1-nya dan mungkin nanti ke depan akan Maki update lagi soal-soalnya, dan ini merupakan soal yang sifatnya masih hanya sekedar pemanasan gitu kan ya. Nanti kalau sudah banyak peminatnya nanti Maki akan semakin banyak lagi untuk berbagi soal-soal terbarunya. Namun sebelum ke sana, Maki akan mencoba menyapa dulu beberapa sahabat kita yang sudah meninggalkan pesannya di kolom komentar terhadap video Maki yang part 1 kemarin ini. Pertama ada dari Bang Iron Ardianto. Halo Bang, salam kenal dari Bang Ariel gitu ya. 12 hour ago. Koreksinya Maki ya, sepertinya Maki kurang ngopi gitu ya. Di menit 14.27 coba perhatiin deh angka 8 tuh dari mana ya. Oke, terima kasih atas koreksinya ya. Benar waktu itu mungkin Maki kurang ngopi gitu. Saat ini Maki sedang ditemani oleh kopi, dan nanti mungkin ke depan Maki akan kembali update dan berhati-hati untuk soal-soal terbarunya gitu kan, karena ini seperti yang Maki sampaikan, soal ini masih bersifat pemanasan gitu kan ya gitu. Berikutnya ada dari Bang Iron. Oh, masih Bang Iron juga. SMA Aki bijaksana gitu. Apa terus Maki ya, kalau bisa perbanyak soal analisisnya ya. No skip iklan Bang Aki ya. Terima kasih sebelumnya ya. Maki doakan semoga Bang Iron diberikan kemudahan untuk mempelajari materi-materi yang diberikan dalam kesempatan ini, dan juga Bang Iron diberikan kemudahan untuk mengerjakan soal-soal yang muncul nanti di SKD CPNS tahun 2004 ini, dan yang terpenting adalah Bang Iron lolos jadi SNPTPNS tahun 2004 ini, dan insyaallah nanti requestnya akan Maki buatkan gitu ya. Kalau sudah banyak peminatnya gitu kan ya. Itu saja barangkali kawan-kawan, dan untuk kawan-kawan yang lain jika ingin dibuatkan soal materi tertentu ya silakan kawan-kawan tinggalkan pesan di kolom komentar. Nanti kalau ada mungkin Maki akan bahas satu persatu. Baik, untuk satu saya juga di kopi gitu. Di sini belum bisa dijadikan masalah. Tapi di sini ada materi dulu kawan-kawan, biar nanti kita lebih mantap lagi pemahaman kita tentang silogisme. Penarikan kesimpulan ini perlu kita ketahui kawan-kawan bahwa silogisme itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah untuk menyimpulkan. Nah, itulah sebabnya disebut menarikan kesimpulan, menghitung, memperhitungkan. Nah, dalam berpikir logis, silogisme digunakan dalam penarikan kesimpulan katanya ya, dari premis atau asumsi-asumsi tertentu. Jadi ada beberapa hipotesis, tugas kita adalah menarik kesimpulan dari beberapa asumsi tersebut atau hipotesis tersebut. Nah, silogisme nanti ada dua jenis. Ada jenis hipotesis murni, tuh kan makanya ada hipotesis ya. Kemudian ada hipotesis tidak murni. Nah, apa sih yang maksud di silogisme hipotesis murni dan hipotesis tidak murni? Nah, mari kita selesaikan ya sampai tuntas tentunya. Dalam silogisme hipotesis murni, premis yang digunakan biasanya berbentuk proposisi kondisional kawan-kawan. Muncul lagi di pertanyaan, apa proposisi kondisional itu? Nah, proposisi kondisional adalah bentuk kalimat asumsi yang mengikuti bentuk sebab akibat. Itu sebabnya makanya di dalam penarikan kesimpulan silogisme itu ada menggunakan jika maka. Jika saya kaya maka saya dermawan, misalnya gitu ya. Atau boleh pakai kalau maka, atau bila maka, silahkan. Ini menurut Budi dan Mormin tahun 2012 gitu. Jadi begitu kan ya, kalau ada jika maka di silogisme itu adalah yang disebut dengan proposisi kondisional, itu bentuk kalimat asumsi yang mengikuti bentuk sebab akibat gitu. Understand? Ya, understand ya. Lanjut. Contoh nih di sini Maki punya dua premis ya. Premis pertama, jika hari ini hujan, maka Andi membawa payung. Premis kedua, jika Andi membawa payung, maka Andi membeli payung gitu ya. Oke, kesimpulannya apa? Kesimpulannya Andi jika hari ini apa ini ya? Oh, sorry salah ngetik nih, nggak usah deh. Salah ngetik. Siapa yang ngetik? Mang Aki, berarti salah. Gitu kan dia. Jadi kesimpulannya adalah jika hari ini hujan, maka Andi membeli payung.
jika hari ini hujan maka Andi membeli payung. Begitu kan kawan? Ya, itu yang disebut dengan silogisme jika maka. Contoh lagi misalkan jika aku nah, silogisme itu kawan-kawan, kalau mau rumusnya, rumus silogisme itu kayak gini kawan-kawan. Silogisme rumusnya. Jika hari ini hujan, anggap ini pernyataan pertama. Maka Andi membawa payung, ini pernyataan kedua, Ki. Jika Andi membawa payung, berarti ini pernyataan Ki juga kan, karena sama. Nah, Ki lagi. Maka Andi membeli payung, ini pernyataan baru berarti R. Nah, jadi silogisme itu rumusnya jika P maka, nah ini tanda seperti ini adalah Ki gitu ya, maka Ki. Kemudian jika hari ini hujan berarti P, pernyataan P, maka Andi membawa payung, itu pernyataan Ki. Jika Andi membawa payung berarti ini pernyataan P, maka Andi membeli payung, berarti ini pernyataan baru, kita kasih nama aja R. Makanya boleh nggak A B C D? Boleh gitu ya, boleh. Misalkan yang ini jika hari ini hujan A, boleh. Maka membawa payung itu kan nggak sama dengan pernyataan ini, berarti ini kita B. Jika A maka B. Jika Andi membawa payung berarti dia B kan, karena dia sama ya. Maka Andi membeli payung berarti A B C, silahkan. Jadi mau XYZ, mau PWXZ ya, mau BHG, silahkan, bebas pokoknya. Tapi biasanya umumnya pakai PQR gitu ya. Nah, kalau nanti kawan-kawan berhadapan dengan premis-premis atau pernyataan atau ya kalimat seperti ini sebab akibatnya, nah maka kesimpulannya ini jadi, ini tidak jadi. Kita nggak usah mikir kan kawan caranya, kita coret aja ini, coret coret aja. Ini ki sama kan, ya udah habis, berarti tinggal P nya turunin, P maka makanya turun, R nya turun. Jadi kesimpulannya jika P maka R. Nah, kita cek ininya tadi ya, jika hari ini hujan P berarti langsung ke Ki, maka Andi membeli payung. Oh jika hari ini hujan maka Andi, itu kan benar ya, begitu kan kawan? Ada sih, ini belum jawaban top. Kalau untuk next berikutnya nih ada contoh soal biar kita lebih mantap lagi pemahamannya. Jika aku makan, jadi jika aku makan kita anggap sebagai P. Oke. Maka aku lapar, iyalah. Maka aku lapar Ki. Jika aku lapar, ini sama kan dengan ini berarti Ki. Maka aku menangis. Kalau lapar menangis berarti ya. Oke. Nah kan ternyata dia bentuknya sama dengan rumus yang tadi ya, silogisme. Ya udah kita coret aja Ki-nya. Coret kita kan aja. Jadi kesimpulannya adalah P maka R. Apa sih P-nya? P itu adalah jika aku makan. Jika aku makan. Oke, ini pernyataan P-nya. Lalu R-nya apa? Maka aku menangis. Maka aku menangis gitu. Ternyata sambil makan dia sambil menangis. Maka makan. Maka ini jadi maka aku menangis gitu kan kawan. Ini betul, mantap. Jadi ini P, ini R. Jadi P R, P maka R. Nah itulah silogisme. Tinggal coret aja yang samanya gitu ya. Understand? Tidak belum? Mantap. Kalau tetap next. Berikutnya ada lagi nih. Ini ketutup ya. Jika aku memilikimu, ini seru nih. Jika aku memilikimu, maka aku bahagia. Iyalah, gitu. Orang yang kita inginkan gitu bisa kita miliki, ya pasti kita bahagia. Berarti itu P maka Ki kan gitu ya. Jika aku memilikimu itu sebagai P, kemudian maka itu ini ya pakai panah ini ya. Aku bahagia, ini implikasi gitu. Aku bahagia berarti Ki. Jika aku bahagia berarti Ki lagi, maka aku akan keliling dunia. Jadi beruntunglah yang nanti bisa dimiliki siapa itu ya, dia tahu ya. Nah, karena ternyata bentuknya sama dengan tadi silogisme ya, ini sama ya udah kita tinggal coret aja, cerot gitu ya. Jadi kesimpulannya jadi P maka R. Apa P-nya? Jika aku memilikimu, bolehlah terus bolehlah buat latihan ya. Jika aku memilikimu. Oke ya. Maka R-nya apa? Maka aku akan keliling dunia. Wah, seru sekali. Maka aku akan keliling dunia. Tuh, jadi harus mau nih yang tadi yang diinginkan yang dimaunya nih sih harus mau. Maka aku akan keliling dunia gitu kan Wan. Ya inilah model penarikan silogisme gitu kan Wan. Oke next. Nah, lanjut di materi lagi ya. Silogisme hipotesis tidak murni. Nah, tadi kan kita sudah hipotesis yang murni itu. Nah, dalam jenis hipotesis tidak murni ini tidak semua premisma berbentuk proposisi kondisional, melainkan salah satunya
hanya berupa pernyataan tunggal dari premis satu saja. Apa sih kondisional itu tadi? Kalau tadi kan jika maka ya, jika maka. Nah, kalau tidak murni dia hanya ada satu saja, jika saja gitu. Jadi melainkan salah satunya hanya berupa pernyataan tunggal. Jadi hanya pernyataan tunggal gitu. Jadi nggak ada jika maka. Kalau tadi kan lengkap. Jika saya rajin maka saya pintar misalkan ya. Jika saya belajar maka saya lulus gitu kan ya. Sebenarnya jenis ini terbagi menjadi 3. Nah ini dia ternyata dibagi menjadi 3 juga. Jadi hipotesis tidak murni, silogisme hipotesis tidak murni bagi jadi 3 juga, yaitu silogisme kondisional atau implikasi ya, silogisme disjungsi dan silogisme konjungsi. Nah yang kondisional ini dibagi lagi jadi 2, modus ponen dan modus tolen. Nah ini yang biasa diajarkan di sekolah-sekolah juga ini. Jadi modus ponen dan tolen, dan juga mungkin ya mudah-mudahan keluar di CPNS tahun 2024 ini. Tapi tidak salahnya untuk kita tahu ya. Nah jadi ada silogisme, modus ponen, modus tolen. Kita mulai dari modus ponen dulu nih. Apa itu modus ponen? Langsung aja ke rumus lah ya. Kalau silogisme itu jika P maka Q, tadi ya Q maka al gitu, maka kesimpulannya itu kan tinggal dicoret ya, coret-coret, cut-cerot gitu ya. P maka al gitu. Nah, kalau dalam modus ponen itu nanti jika P maka Q, nah jadi dia hanya tunggal. Premis yang kedua dia tunggal, enggak jika maka lagi. Beda dengan kayak silogisme lengkap kan jika maka gitu kan. Kalau di sini hanya yang terjadi hanya P. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Enak, kata Maki juga gak usah mikir. Ini sama, kita cut-cerot aja, cut-cerot gitu ya. Berarti yang belum betul siapa? Yang gak ada yang belum coret. Iya Ki. Jadi kesimpulannya Ki, gitu kan? Ada sin? Hidup, izin top. Kita cek lah ya. Jika aku memilikimu, maka aku bahagia. Oke, aku bahagia. Berarti apa? Jika aku memilikimu sebagai P, maka Ki, aku bahagia. Aku bahagia katanya Ki. Gak usah mikir kawan-kawan ya. Ini yang terjadi Ki, ya udah coret aja Ki-nya gitu kan. Kalau ini yang terjadi siapa? Terjadi P ya. Sama aja sih. Maka aku memilikimu, kesimpulannya kalau gini. Aku memilikimu. Gitu kan ya. Jadi kalau aku bahagia ya aku memilikimu kawan-kawan gitu ya. Oke. Bagaimana kalau yang terjadi adalah P? Jika aku memilikimu, berarti kesimpulannya aku bahagia gitu kalau modus ponen ya. Arsen? Hidup mantap. Kalau next nih. Jika aku belajar maka aku mendapat nilai A. Aku belajar. Nah, ini modus ponen berarti. Jika aku belajar, ini tepat persis ya. Maka aku mendapat nilai A. Aku belajar P, yang terjadi P. Nah, ya udah coret, cut-cerot. Jadi kesimpulannya apa? Ki, apa Ki? Ini P, ini Ki, ini P lagi. Nah, kesimpulannya adalah Ki, apa? Ki. Maka aku mendapat nilai A. Jadi kalau kawan ingin lulus CPNS, tentunya harus belajar gitu ya nanti ya untuk mendapat nilai bagus gitu ya. Lanjut. Nah, yang berikutnya itu adalah modus tolen. Nah, apa modus tolen? Nah, kalau modus tolen langsung aja kita ke rumus. Kalau ada nanti kawan-kawan bertemu dengan pernyataan premis pertama bentuknya P maka Q, kemudian yang keduanya ternyata negasi Q. Apa negasi? Negasi itu adalah ingkaran. Contoh misalkan saya makan Q-nya. Berarti ingkaran dari Q, negasi Q ini itu misalkan Q-nya misalkan ya Q sama dengan saya makan. Negasi Q ingkarannya ya kebalikan dari sini apa? Saya tidak makan gitu kan ya, itu negasi namanya ingkaran. Nah, jadi nanti kalau kamu ketemu dengan bentuk premis seperti ini, yang pertama jika P maka Q, kemudian yang kedua itu adalah Q lagi yang muncul negasinya, maka kesimpulannya gak usah mikir kawan-kawan. Yang sama siapa? Yang sama adalah Q. Jadi ini coret, cerot gitu ya. Yang belum coret siapa? P nya turun. Q negasinya kan belum coret, berarti negasi P udah ketemu. Sama nggak? Sama gitu kan. Jadi yang samanya aja kita coret, kemudian yang tidak dicoret kita turunin. Itulah cara baik itu mau silogisme, ponen, tolen gitu. Itu cara cepatnya sih kawan-kawan ya, menurut Maak ya. Contoh, jika aku belajar, berarti P ini sebagai P. Oke, tulis di sini P. Maka aku akan mendapat nilai A. Maka aku Q. Itu kan ini Q. Nah, pernyataan baru. Aku tidak mendapat nilai A. Oh, aku tidak mendapat nilai A berarti negasi Q ya. Oke, negasi Q. Kesimpulannya apa? Coret, berarti P-nya turunin, negasi. Apa P-nya? P-nya itu aku belajar, karena ada ingkaran. P-nya itu aku belajar. Aku belajar. Maka negasi P-nya itu adalah aku
tidak belajar. Iya, udah kesimpulannya berarti aku tidak belajar. Gitu ya. Oke, next. Berikutnya nih ya. Jika dia menjadi milikku, berarti ini sebagai P. Jika dia menjadi milikku, maka hidupku bahagia. Oh, alhamdulillah ya. Nah, syukurlah kalau bahagia itu. Hidupku tidak bahagia gitu ternyata. Oke, ini hidupku bahagia itu Ki. Berarti ini ingkaran dari hidup bahagia apa? Tidak bahagia, berarti negasi Ki. Oh, ternyata bentuknya P, maka Ki. Kemudian di sini ada negasi Ki. Maka kesimpulannya ada cret gitu, jadi negasi dari P. Apa P-nya? P-nya sendiri itu kita tahu jika dia menjadi milikku, jika dia menjadi milikku. Oke, milikku. Maka ingkarannya berarti negasi P adalah dia tidak menjadi milikku. Kenapa dia tidak mau? Tidak mau mungkin ya. Kenapa dia tidak menjadi? Karena dia tidak mau menjadi milikku. Dia tidak menjadi milikku. Jangan bersedih hati kawan ya. Jangan hanya karena dia tidak cinta, tidak bisa kita miliki, kita lantas menjadi tidak bahagia. Dunia tidak selebar daun kelor kawan-kawan, masih banyak perempuan lagi yang di sana ya. Tentunya banyakin doa lah gitu. Mantap petunjuk. Berarti kalau tidak mau ya berarti bukan jodoh kita kan ya. Karena kalau jodoh insya Allah tidak akan kemana. Ngomong apa sih Maki ya? Begitu kan? Hidup isikan top counter mix. Tapi nih kawan-kawan ada bonus dari Maki nih. Yang biasa sering muncul di soal CPNS itu ada soal penarikan kesimpulan yang menggunakan kata semua dan sebagian. Nih, semua dan sebagian. Contoh ini kasusnya. Nah, biasanya kalau soal kayak gini, ini kita itu ini kan penarikan kesimpulan, berarti kita menggunakan logika kan ya. Nah, nanti dalam penggunaan logika itu ada yang disebut logika tertutup, dan terbuka. Nah, terbuka. Oke. Nah, tertutup artinya contoh silogisme, ponen, tonen itu kita artinya hanya bisa menarik kesimpulan dari premis-premis yang ada. Kita nggak bisa menarik kesimpulan lagi dari luar. Contoh misalkan tadi gini. Contoh misalkan jika saya memilikinya, maka saya bahagia kan, bahagia. Nah, misalkan di sini saya bahagia, atau saya tidak memilikinya lah, tidak memilikinya. Apa kesimpulannya berarti harusnya? Saya tidak bahagia kan gitu ya. Nah, itu kan sudah harus menggunakan kata-kata yang ada di sini lah gitu sederhananya ya, kalimat yang ada di sini. Nggak bisa nanti kesimpulannya jika saya memilikinya maka saya bahagia, saya tidak memilikinya. Bagaimana kesimpulannya? Misalkan dukun bertindak, cinta ditolak, orang bertekad. Nggak bisa, ini keturung. Ya, ini artinya tertutup. Jadi kesimpulan hanya bisa diambil dari premis-premis yang ada di sini. Pertama kita hadapi dulu dia dengan senyuman disebut solution. Berapa? Iya betul, berinspirasi gitu kan. Soalnya kayak gini. Semua murid yang mengikuti ujian tidak menggunakan kalkulator. Jadi ada semua murid, biasanya yang menyelesaikan soal kayak gini itu biasanya pakai diagram pen kayak gini kan, kawan. Ini semua murid, berarti semua murid tidak menggunakan kalkulator kan? Oke. Sebagian murid yang ujian menggunakan jam tangan, berarti ada sebagian murid ya. Ini kan semua murid menggunakan tidak menggunakan kalkulator kan? Without kalkulator, tanpa without kalkulator lah. Tapi ada sebagiannya, berarti sebagian murid yang mengenakan jam tangan. Jam tangan. Artinya apa? Artinya sebagian murid yang tidak menggunakan kalkulator, artinya sebagian murid tidak menggunakan kalkulator. Oke. Kalkulator. Kemudian memakai jam tangan kan? Mengenakan jam tangan. Nah, gitu berarti kesimpulannya. Cek yang A. Semua murid yang ujian mengenakan jam tangan. Enggak lah, ini jelas wrong. Kenapa? Karena semua murid yang ujian itu nih, sebagian murid justru yang mengenakan jam tangan ya. Nah, sementara di sini dikatakan semuanya, sadar berarti wrong. Sementara murid yang ujian tidak mengenakan jam tangan. Nah, sementara murid ini juga wrong ya. Yang C, semua murid yang ujian tidak menggunakan kalkulator. Semua murid yang ujian tidak menggunakan kalkulator dan tidak mengenakan jam tangan. Kalau ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena di sini ada kata semua. Oke. Yang B,
Sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan dan tidak menggunakan kalkulator. Nah, ini yang paling tepat kawan-kawan. D, ya. Yang E gimana? Semua murid tidak menggunakan kalkulator dan hidup bahagia, apalagi dia jaga sembung makan cukup gak jambung, bro, gitu kan ya. Nah, jadi kayak gitu kawan-kawan. Jadi kesimpulannya, sebagian murid yang ujian, sebagian murid tidak menggunakan kalkulator. Nah, sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan dan tidak menggunakan kalkulator. Nah, kan berarti sebagiannya kan. Sebagian murid tidak menggunakan kalkulator dan mengenakan jam tangan. Sebagai murid yang ujian mengenakan jam tangan tuh dan tidak menggunakan kalkulator gitu kawan-kawan. Jadi jawabannya betul yang D. Begitu kan? Azid, hidup zaman top kontak mix. Nah, di sini tulisan semua salah, namun apabila salah gitu, yo, tibu tu susu gitu ya. Selalu itu bisa dikasihkan di sebai pusoluzen. Berapa? Iya betul. Berarti gitu katanya. Saja kayak gini coba ya. Semua Y adalah P. Semua Y adalah P. Ini katakanlah Y. Semua Y adalah P. Nah, ini dalam lingkaran ini adalah Y dan P. Berarti Y sama dengan P kali dia. Sebagian Y, nah ini sebagiannya misalkan sebagian dari Y ini adalah R, ini R, sebagiannya ini adalah R. Nah, sementara yang lingkaran di dalam lingkaran ini termasuk yang di arsir ini dia adalah Y dan P. Nah, kesimpulannya apa? A, semua Y yang bukan P adalah R. Semua Y yang bukan P adalah R. Justru semua Y adalah P kan? Jadi gak mungkin terjadi semua Y bukan P. Ini wrong. Semua Y. Oke kan barangkali untuk sementara waktu ini saja dulu yang bisa berikan. Nanti insya Allah untuk kasus penarikan kesimpulan dengan menggunakan kata semua dan sebagian akan bahas lebih khusus lagi di video-video selanjutnya, karena sebagaimana kita janjikan nanti kalau semakin banyak view-nya semakin bersemangat lagi dalam membuat kontennya gitu. Oke, barangkali itu saja dari sini. Ini berkata